Cemburu mantan istri hendak menikah lagi, seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga mantan istrinya di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya, mantan ibu mertuanya tewas. Warga digembarkan dengan penganiayaan terhadap 5 orang satu keluarga Miswati di rumah korban di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Tragis, Tini ibu Miswati tewas di lokasi. Sementara Miswati dan ayahnya serta 2 sepupunya terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ironis, pelaku merupakan Wawan, warga Kayan Pacitan mantan suami Miswati. Saat kejadian, pelaku membawa kabur anak Miswati yang berusia 14 tahun. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam lantaran kesal mengetahui sang mantan istri hendak menikah lagi. Sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau menikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu, masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Sudah punya anak Bu? Sudah ya. 1? Iya. 4 korban luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darsono, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subagi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak kasus pembunuhan yang pelakunya ternyata adalah orang terdekat korban dan dipicu karena masalah asmara, pemirsa. Dan kita akan membahasnya bersama kriminolog, ada Mbak Hanifah Hasna. Selamat siang, Mbak Hanifah. Selamat siang, Mas Pram. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu juga, Mbak Hanifah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di akhir pekan kali ini. Mbak Hanifah, tren pembunuhan atau penganiayaan berujung dengan kematian jiwa ini banyak sekali dilakukan oleh orang terdekat. Nah, sebagai kriminolog melihat tren dari peningkatan kekerasan berat yang banyak kan dilakukan oleh orang terdekat ini seperti apa? Rekam, Mbak Hanifah. Kasus-kasus seperti ini tuh kan bukan kasus yang baru ya, bahkan hampir setiap bulan selalu ada. Kita sebutnya adalah homicide by intimates, jadi kekerasan dilakukan oleh orang terdekat, bahkan itu adalah mantan suami atau ayah dari anak si ibu itu ya, si korban ini gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena seseorang itu kehilangan kontrol. Karena laki-laki ketika kehilangan kontrol dia terhadap seseorang, biasanya istri atau anak itu dianggap sebagai hak milik. Nah, ketika ini hilang, maka ini akan menjadikan seseorang timbul agresinya, dan agresinya biasanya menjadi ekstrim seperti ini. Yang kedua, adanya penolakan. Yang kita sama-sama tahu dari berita yang beredar bahwa pelaku ini ingin rujuk dengan istri. Ketika ditolak, harga dirinya jatuh. Ketika seseorang dengan harga diri yang jatuh, apalagi budaya kita adalah budaya patriarki, ini mengakibatkan agresi lagi itu. Jadi 2 hal ini sebetulnya sudah sangat-sangat mendominasi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan terhadap pasangannya. Lalu riwayat kekerasan. Jangan dikira seseorang yang melakukan kekerasan itu karena melakukan melampiaskan pasti sebelumnya sudah berulang, di mana bisa jadi kedua orang ini bercerai karena ada riwayat kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Nah, kebetulan yang diambil langkah adalah bercerai, tetapi ternyata setelah bercerai ada rasa kepemilikan karena mereka menghasilkan anak, sehingga kondisi-kondisi ini yang membuat pelaku menjadi gelap mata dan melakukan agresi yang ekstrim. Ya, Mbak Hanifah, ini kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat. Kalau Mbak Hanifah sebagai kriminolog ini ada nggak sih pola umum atau tahapan eskalasi yang biasa terjadi sebelum kekerasan ekstrim ini terjadi? Iya, sebetulnya diawali, kan ini sudah ada patternnya ya Mas ya. Patternnya itu biasanya karena ada konflik kecil, terus terjadi agresi, terus minta maaf, terus mesra, terus terjadi lagi seperti itu. Nah, pattern ini sebetulnya yang tahu adalah orang-orang terdekat, baik si korban sendiri maupun orang tua. Tapi ketika hal ini diabaikan oleh orang-orang terdekat, maka agresi ekstrim itu akan terjadi. Nah, kenapa dia bisa dilakukan oleh orang terdekat? Karena yang pertama, dia tahu bagaimana rutinitas dan bagaimana dia mengakses korban ini. Dia paham betul, bahkan dia mengukur kekuatan si korban itu seperti apa. Sehingga ketika melakukan kejahatan, dia akan melanjutkan. Yang percaya sendiri, galak seseorang, mungkin bukan dan galak. Ya, Mbak Hanifah. Ya.
Ya, ada gangguan komunikasi sedikit tadi sinyalnya Mbak Hanifah. Ya, baik. Sudah kedengaran, Mas? Iya, sudah. Bisa dilanjutkan Mbak Hanifah. Oke, baik. Baik, yang kedua adalah kepercayaan. Pada banyak kasus, korban itu mempercayai si pelaku karena dianggap ada hubungan tertentu gitu ya. Bisa jadi karena ini orang tua atau suami kejahatan, tetapi kondisi-kondisi seperti ini ternyata memupuskan pernyataan atau keyakinan bahwa orang dekat itu tidak akan melakukan kejahatan. Lalu konflik emosional yang tidak selesai, karena yang kita tahu ketika seseorang punya konflik dengan pihak luar, teman atau bisnis, itu akan selesai ketika kondisi ikatan bisnisnya atau ikatan pertemanannya selesai. Tapi kalau ini ada hubungan keluarga, biasanya akan sulit selesai karena akan terjadi konflik ulang dan itu akan disimpan dan suatu saat akan meledak. Jadi dengan komunikasi tidak bisa diselesaikan gitu, Mbak Hanifah? Bagaimana Mas, nggak kedengeran saya? Dengan cara komunikasi antara kedua belah pihak tidak bisa dikomunikasikan gitu, padahal kan saling kenal, saling sayang seharusnya. Banyak orang tidak bisa berkomunikasi, Mas, mengartikan bahwa komunikasi itu hanya sekedar berbicara, padahal komunikasi hangat itu adalah yang membuat masing-masing atau diantaranya itu jadi senang. Ketika hanya sekedar menyampaikan sesuatu, itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan konflik lagi, karena tidak ada solusi yang diselesaikan atau diambil dari situ. Nah, kalau konfliknya itu Iya, Mbak Hanifah. Jadi, ya baik. Iya, tadi agak gangguan sinyal, boleh kembali dilanjutkan Mbak Hanifah? Oke, baik. Jadi, ketika komunikasi tidak baik, maka yang terjadi ada ikatan emosional ganda terkait dengan konflik-konflik sebelumnya, di mana perasaan cinta, cemburu, dendam itu menjadi satu. Nah, kalau kondisi seperti ini sudah menjadi satu, maka akan ada paradox of proximity, di mana seseorang yang sudah merasa dekat, bahkan yang seharusnya dilindungi, dia bisa melakukan kekerasan atau kekejaman secara ekstrim terhadap orang terdekat. Oke, Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, lalu kemudian bagaimana seharusnya kita nih sebagai masyarakat awam ini mendeteksi adanya atau merespon adanya red flag nih atau tanda-tanda awal potensi kekerasan dari orang terdekat khususnya? Sebetulnya masyarakat itu wajib memahami bagaimana tanda-tanda atau pattern dari warga atau tetangga kita. Yang pertama, kita tidak boleh mengabaikan adanya teriakan, adanya permintaan tolong, adanya keributan yang terus-menerus. Karena pattern ini akan membentuk eskalasi. Ketika awalnya kita hanya mendengar teriakan, lama-lama kita akan mendapati korban atau tetangga kita itu akan mendapatkan perilaku secara fisik begitu ya. Jadi ada eskalasi. Lalu alangkah baiknya ketika tetangga tidak menormalisasikan kekerasan, karena banyak dari kita menganggap bahwa pertengkaran itu hanya biasa, urusan dapur orang gitu ya, dan kita menganggap bahwa itu pertengkaran suami istri pasti ada, padahal itu adalah sinyal bahwa ada red flag di situ seperti yang Mas Pram tadi bilang. Oke, baik. Dan kebanyakan dari masyarakat merasa nyaman jadi bystander itu hanya penonton gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita mendengarkan korban atau tetangga kita dan membuat kelompok-kelompok tertentu atau budaya kolektif di mana ada pengajian, ada kelompok-kelompok kecil yang menampung semua keluhan dari masyarakat itu sehingga tidak terjadi kekerasan itu lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Hanifah selaku kriminolog terkait kasus ini. Semoga kita berharap juga tidak ada kasus ke depannya kejahatan dilakukan oleh orang terdekat. Terima kasih banyak Mbak Hanifah. Salam sehat selama berakhir pekan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi membongkar kasus peredaran narkoba jenis tembakau sintetis yang diproduksi secara home industry. 9 orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2025. Ini seminggu belum bentuk satu koper ini. Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Dari penangkapan tersebut, 9 tersangka diamankan dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis, berikut alat perakciknya.
Menurut polisi, para pelaku biasanya mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial. Jadi kami amankan 9 orang dengan barang bukti kurang lebih 21 kg bahan jenis pembuat sintetis, tembakau sintetis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.